Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kue jadul. Ini ada dua resep ya, yaitu kue apem panggang dan juga dadar gulung ya teman-teman. Ini takarannya 1 kg tepung, jadi ini porsi besar. Cocok banget buat acara hajatan di rumah atau buat ide jualan. Oke, mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu santannya ya teman-teman. Ini ada santan kekentalan sedang sebanyak 2 liter 400 ml. Kemudian ini kita rebus menggunakan daun pandan secukupnya. Kemudian tambahkan garamnya sebanyak 2 sendok teh ya teman-teman. Nah, dicampurkan seperti ini, nanti bisa kita tes untuk rasanya ya teman-teman. Maksudnya untuk garamnya itu sudah kerasa gurih atau belum. Nah, ini kita aduk-aduk sampai santannya itu mendidih dan juga nanti kita dinginkan ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya santannya itu tidak pecah. Oke, langkah selanjutnya ini kita siapkan untuk bahan-bahan keringnya ya. Nah, ini ada 1000 gram atau 1 kg tepung beras. Ini aku pakai rose bran saja ya teman-teman, yang gampang untuk nyarinya. Kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka, kemudian nanti ditambahkan dengan 2 sendok makan aja tepung terigu ya teman-teman untuk menyeimbangkan tekstur. Tapi mohon maaf tadi aku lupa ngerekodnya untuk memasukkan tepung terigunya. Nah, bahan selanjutnya ini ada 1 bungkus ragi instan merek Soft Instant. Kemudian ini ada 250 gram tape matang, sudah dihilangkan sumbunya. Kemudian kita blender dulu ya teman-teman supaya lebih mudah lagi waktu nanti ngulenya. Oke, bahan selanjutnya ini ada gula ya teman-teman. Untuk takaran 1 kg tepung aku gunakan gulanya 650 gram atau sesuaikan dengan selera ya. Nah, ini tapenya sudah aku blender lembut. Kemudian ini kita masukkan ke dalam adonan kering tadi. Jangan lupa untuk blendernya kita bilas atau kita bersihkan menggunakan santan yang sudah didinginkan dan juga sudah direbus. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau suka dengan videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, untuk bahannya sudah masuk semua. Ini kita campur-campur. Kita aduk-aduk dulu sedikit menggunakan cairan tadi, cairan santan. Nah, untuk menghasilkan kue apem yang menul-menul itu kita harus mengaduknya secara kalis ya teman-teman. Jadi setelah diaduk-aduk ini mau aku uleni dengan tangan biar nanti hasilnya itu berserat cantik, menul-menul dan juga bagus ya untuk hasilnya. Nah, ini kita bersihkan centong kayunya, baru nanti kita tepok-tepok menggunakan tangan. Nah, kue apem jadul ini kalau di daerah aku itu sering banget ada orderan karena setiap kali ada acara atau tahlilan mereka selalu menggunakan atau menyuguhkan buat oleh-oleh para pengunjung atau para tamu undangan dengan kue yang satu ini. Nah, ini tangannya sudah cuci tangan ya teman-teman, jangan takut, ini sudah bersih. Oke, ini kita
aduk-aduk, kita tepok-tepok seperti ini supaya seratnya itu keluar. Bikin kue bikang atau kue apem ini sama aja ya teman-teman. Untuk adonannya itu supaya menghasilkan teksturnya itu lembut, bisa menghasilkan seratnya itu bagus, harus ditepok-tepok sampai adonannya itu benar-benar kalis. Nah, ini kunci kesuksesan dari apem panggang jadul kita. Nah, ini kita tepok-tepok selama kurang lebih 7 menit atau sesuaikan dengan banyak sedikitnya adonan yang kalian gunakan ya. Kalau bikin cuma sedikit 250 gram aja bisa ditepok atau diaduk-aduk menggunakan whisker ya teman-teman. Tapi kalau adonan banyak kayak gini pakai centong nasi atau whisker kerepotan ya teman-teman, jadi harus pakai tangan seperti ini. Ini resep yang biasa aku pakai ya teman-teman buat orderan atau buat hajatan di rumah kalau ada acara pengajian gitu ya. Nah, setelah halus dan juga licin, baru ini kita tuang santannya itu secara bertahap. Baru ini kita aduk-aduk menggunakan mixer atau centong nasi atau spatula seperti ini bisa. Kemudian ini kita tepok-tepok lagi untuk menghasilkan serat yang benar-benar cantik nanti ya. Nah, ini kita tuang lagi. Untuk santannya kita tepok-tepok lagi sampai santannya itu benar-benar untuk habis variasi ya, kue apem sendiri ini banyak banget ya teman-teman. Oke, ini kita campur semuanya sampai variasinya selesai. ada apem selong, apem jadul seperti ini, apem kukus, dan juga yang lain-lain ya teman-teman. Apem mekar juga ada, tapi paling sering aku dapat orderan itu apem jadul seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tanpa menggunakan baking soda atau baking powder, cukup menggunakan soft instan atau ragi instan, nanti hasilnya tetap bagus, berserat, dan juga empuk menul gitu ya. Nah, gunanya kita menggunakan santan yang dingin, tapi direbus dulu itu supaya nanti kuenya itu tidak mudah basi ya. Nah, setelah semuanya tercampur, baru ini kita saring untuk mendapatkan teksturnya yang benar-benar lembut. Jadi harus disaring ya teman-teman, karena kita juga menggunakan tape, biasanya itu kan ada serat-seratnya gitu, ada sumbunya. Jadi untuk langkah terakhir ini wajib banget untuk disaring. Nah, setelah itu ini kita diamkan selama kurang lebih 2 jam untuk adonannya siap untuk dicetak. Nah, ini kita tutup dulu ya teman-teman, baru kemudian kita siap untuk mencetaknya. Jangan lupa untuk mengaduk-aduk adonan supaya tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonannya teman-teman, supaya gelembung udaranya juga sedikit berkurang. Nah, di sini untuk mencetaknya, di sini aku pakai diameter yang 6 cm ya teman-teman. Ini ukurannya yang kecil. Jangan lupa untuk dialasi dengan tatakan atau tutup panci atau apapun alas buat pemanggang kue yang kalian punya di rumah. Kemudian ini kita olesi dengan sedikit margarin ya teman-teman, supaya nanti tidak lengket untuk kuenya. Nah, kemudian ini kita panaskan, kemudian ini kita tuang untuk adonan kue apemnya. Nah, untuk banyak atau besar kecilnya kue itu tergantung dari selera kalian, atau sesuaikan juga dengan harga jual kalau kalian jualannya teman-teman. Nah, di sini aku dijual harga 1.500-an aja, murah meriah, tapi ini hasilnya juga lumayan besar ya teman-teman.
Pokoknya kalau untuk harga jual itu terkadang di daerah masing-masing itu kan beda ya harga bahan pokoknya, jadi hitung aja, sesuaikan dengan harga bahan baku dan juga harga kue di daerah kalian masing-masing. Nah, ini kita tuang secukupnya, kita tutup, kita tunggu sampai setengah matang. Nah, untuk toppingnya di sini aku pakai kismis dan juga daun pandan untuk hiasan ya teman-teman, supaya lebih menarik lagi, lebih cantik gitu ya. Ini kita potong-potong nyerong seperti ini untuk daun pandannya. Nah, penggunaan daun pandan juga nanti bisa menambah aroma ya teman-teman, nanti bakalan lebih harum lagi untuk hasil kuenya. Untuk toppingnya ini juga bisa pakai topping nangka ya teman-teman, bakalan juga cantik dan juga enak banget kalau pakai topping nangka. Nah, seperti ini setengah matang kita taruh untuk daun pandannya di tengah, kemudian di atasnya dikasih kismis seperti ini ya teman-teman. Masya Allah cantik banget ya teman-teman. Ini selain buat isian snack box, biasanya ini buat acara tahlilan ya teman-teman. Jadi kalau di daerah aku itu wajib banget bikin kue seperti ini kalau ada acara tahlilan gitu, memperingati hari kematian orang tua mereka, biasanya order kue yang satu ini. Kalau di daerah kalian masih ada nggak ya tradisi tahlilan begitu, atau ada kue khas, ciri khas masing-masing di daerah kalian, bisa share ya teman-teman, biar aku tahu kalian biasanya kue-kue di daerah kalian itu yang famous atau populer itu apa aja. Kalau di daerah aku, meskipun kue ini jadul, ini paling populer karena kue wajib di setiap ada acara di rumah. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget. Ini kita tutup lagi sampai permukaannya itu benar-benar kering dan juga tidak ada bahan yang basah gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah matang, ini bisa kita angkat ya. Nah, untuk cara mengangkatnya juga mudah banget, kita pakai sutil kayu, sutil kecil seperti ini, dan juga dengan sendok ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini, bentukannya itu cantik, teksturnya itu ketika diangkat itu benar-benar empuk menul, karena sering banget ya teman-teman dapat kue itu dari hajatan itu yang keras. Kalau resepku ini insya Allah semakin dingin itu semakin empuk untuk teksturnya, walaupun tanpa telur ini hasilnya empuk dan juga menul-menul ya teman-teman. Ini ketika masih panas atau ketika baru diangkat itu untuk pinggirannya itu sedikit crispy gitu ya teman-teman, sedikit keras, tapi ketika nanti sudah dingin itu hasilnya benar-benar empuk menul, awet empuk, meskipun sudah seharian itu tetap empuk ya teman-teman. Nah, ini kita angkat, kita panggang semuanya sampai selesai. Dalam satu resep 1 kg tepung yang aku bagikan ini, kalau menggunakan cetakan yang lubangnya itu 8, itu bisa menghasilkan 90 sampai 95 biji kue apem jadul seperti ini ya teman-teman. Tapi tergantung juga untuk besar kecilnya. Kalau kalian mengisinya benar-benar penuh, mungkin hanya menghasilkan sekitar 70 sampai 72 biji ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan dengan selera kalian, sesuaikan dengan harga dari konsumen kalian ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, 1 kg tepung itu hasilnya banyak banget ya teman-teman, karena orderan kali ini lumayan banyak, 75 biji kue apem jadul seperti ini buat acara konsumen aku ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik dan juga empuk menul, makin dingin makin empuk ya teman-teman.
Nah, kalian wajib coba resep kali ini kalau punya hajatan atau kalian buka usaha rumahan, buka usaha kecil-kecilan seperti aku. Ini wajib buat ide jualan kalian. Nah, ini kita buka ya teman-teman. Nah, lihat banget, ini seratnya cantik banget, empuk, menul, dan juga rasa manis, gurih, dan juga legit itu pas ya teman-teman. Seratnya juga cantik, menul-menul, pokoknya wajib coba buat kalian ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Dan kita lanjut ke video selanjutnya atau resep selanjutnya, yaitu kue dadar gulung isi unti kelapa takaran 1 kg. Simak terus videonya. Oke, langkah pertama kita tuang dulu. Ini aku pakai tepung terigu segitiga biru curah ya teman-teman. Aku pakai 1 kg. Kemudian ini kita tambahkan 2 sendok makan gula, kemudian 1 sendok teh garam ya teman-teman. Kemudian ketiga bahan kering ini kita campur dan kita tambahkan 1 liter air kelapa ya teman-teman. Ini rahasianya supaya nanti bisa cantik berpori gitu ya. Nah, di sini air kelapanya sebanyak 1 liter, kita aduk-aduk dulu. Baru ini kita tambahkan lagi cairan yang lain ya teman-teman. Dalam 1 kilo tepung aku menggunakan cairannya itu 2 liter. Yang 1 liter itu air kelapa. Kemudian yang 1 liter itu pakai santan ya teman-teman, supaya rasanya itu lebih gurih lagi. Nanti untuk teksturnya juga bisa berpori cantik gitu ya teman-teman. Jadi rahasia kue dadar gulung yang tanpa telur itu terletak kepada penggunaan santan dan juga air kelapa ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai merata. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, setelah tercampur, ini sebagian cairan sudah dituang, ini kita mixer supaya lebih cepat lagi untuk kalisnya ya teman-teman. Nah, karena ini banyak, maksudnya adonannya itu sebanyak tepungnya 1 kilo, jadi kalau ditepok-tepok biasa itu terlalu memakan waktu yang lama. Jadi kita gunakan mixer seperti ini sambil dituang untuk santannya. Nah, ini setelah rata seperti ini, tidak ada bahan atau tepung yang bergerindil, baru ini kita aduk menggunakan centong nasi ataupun centong sayur seperti ini, sambil kita tambahkan untuk air santannya. Nah, ini secara bertahap aja ya teman-teman. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi box ya teman-teman. Jangan lupa, karena biasanya aku lupa untuk bahannya kurang gitu, nanti kalian bisa cek di deskripsi box. Nah, setelah tercampur semuanya, ini kita tambahkan untuk pasta pandannya ya teman-teman. Kemudian kita kasih warna. Untuk warnanya sesuai selera aja. Di sini aku pakai pewarna hijau muda, kemudian aku tambahkan sedikit pasta pandan dan juga warna coklat supaya menghasilkan hijaunya itu cantik seperti ini ya teman-teman. Ini biasanya yang aku pakai warna hijau buat kue-kue tradisional, hijaunya seperti ini. Nah, tidak lupa juga supaya teksturnya lebih halus lagi, ini kita saring menggunakan saringan kawat seperti ini ya teman-teman.
Oke, ini sudah selesai, sudah siap dicetak. Ini kita diamkan boleh, tapi untuk aku sih enggak aku diamkan, langsung aku cetak ya teman-teman. Nah, untuk untinya di sini aku bagikan juga untuk tipsnya ya teman-teman. Di sini supaya untinya itu tidak mudah basi, jadi sebelum dimasak itu dikukus dulu selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Ini bisa membuat untinya itu bisa bertahan kuat sampai seharian penuh, bahkan bisa sampai 1 minggu di dalam kulkas ya teman-teman. Kalau mau lebih lagi penyimpanannya bisa ditaruh di freezer, itu bisa tahan sampai sebulan lebih. Oke, setelah dikukus ini kita siapkan gulanya ya teman-teman. Ini aku membuat untinya itu lumayan banyak karena nanti buat isian mendut atau koci-koci juga ya teman-teman. Jadi ini resepnya 2 kali lipat. Dalam kelapa 5 itu ada sekitar 1,5 kilogram, kemudian untuk gulanya itu 900 gram, kemudian tambahkan 600 ml air dan juga pandan dan dikasih sedikit air garam gitu ya teman-teman, garam halus, kemudian ditambahkan juga vanili. Untuk vanilinya bisa di skip ya, tapi kalau ditambahkan lebih harum lagi, lebih enak lagi. Nah, ini gulanya kita rebus sampai larut supaya nanti membentuk cairan yang bisa kita gunakan untuk membuat unti kelapanya. Nah, setelah itu kita campur kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Ini kita aduk-aduk, kita tuang semuanya sampai selesai. Memasak unti kelapa ini membutuhkan proses yang sedikit lama ya teman-teman. Jadi kalau dikukus terlebih dahulu nanti untinya itu lebih bertahan lama. Jadi untuk tipsnya buat kalian yang jualan, kalau dimakan sendiri bisa ya, nggak perlu dikukus. Tapi kalau buat jualan, usahakan untuk unti kelapa atau kelapanya itu sebelum dibikin isian itu dikukus dulu. Ini dijamin bisa awet, tahan, tidak mudah basi. Nah, ini kita campur, kita masak menggunakan api kecil aja sampai benar-benar tanek, sampai benar-benar matang. Nanti baru kita angkat dan siap didinginkan dan juga siap untuk dipakai ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk pewarnanya maksudnya bisa diwarnai ya teman-teman, tapi aku mau putih aja karena konsumennya itu juga nggak rewelan ya teman-teman, konsumennya manut atau nurut sama penjualnya. Jadi untuk isiannya mereka tidak milih pakai gula kelapa ataupun diwarnai, mereka manut atau nurut kepada penjualnya. Punya konsumen seperti itu senang banget ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin ini bikin itu, kreasi itu gitu ya. Tapi juga disyukuri aja karena konsumen itu juga macam-macam, ada yang rewelan, ada yang mintanya aneh-aneh. Ada yang nurut aja dengan penjualnya. Pokoknya semangat bagi pejuang keluarga yang mau usaha kecil seperti Mama Hasan. Oke, itu sudah siap untuk isiannya. Ini baru kita cetak untuk kulitnya ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai teflon 2 ya teman-teman supaya lebih cepat lagi. Nah, untuk supaya nanti bisa berpori cantik itu kita olesi dulu dengan sedikit minyak, baru ini kita panaskan sebentar aja, baru kita tuang untuk adonannya ya teman-teman. Ini nyetaknya gampang banget seperti kita nyetak kulit risol, cuman perbedaannya kalau bikin kue dadar gulung supaya berpori, ini kita panaskan dulu. Untuk teflonnya itu wajib ya teman-teman. Selain dipanaskan terlebih dahulu, ini kita oles dengan
minyak tipis-tipis supaya nanti porinya itu bisa besar dan juga cantik ya teman-teman. Nah seperti ini bergantian kita tuang untuk teflon, adonannya ke teflonnya ya teman-teman. Nah by the way ini pakai 2 teflon yang baru itu memang sedikit panasnya itu kurang stabil ya teman-teman. Jadi kalau pakai cetakan yang aku gunakan dulu itu cetakan lama itu pakai yang merek Maxim itu biasanya lebih cepat gitu nyetaknya. Kalau cetakan yang baru ini sedikit lebih lama ya teman-teman, untuk panasnya itu sedikit lambat. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kalau sudah terbiasa gunakan teflon, kalian masing-masing itu dikenali dulu ya teman-teman temperatur atau maunya cetakan kalian itu seperti apa. Nah seperti ini hasilnya, hijaunya itu cantik ya teman-teman, kulitnya itu lentur dan juga tidak mudah sobek. Nah seperti ini setelah selesai baru kita isi ya teman-teman. Tapi biasanya aku sambil nyetak sambil ngisi gitu ya, supaya nanti lebih cepat lagi, karena ini ukurannya 1 kg tepung jadinya banyak banget, karena orderannya ini kemarin itu sebanyak 70 pieces ya teman-teman. Nah untuk isiannya di sini aku isi sebanyak 1 sendok makan. Ini kita lipat seperti kita ngelipat risol seperti ini, hasilnya cantik banget. Kita lipat, kita isi semuanya sampai selesai ya. Gimana teman-teman tipsnya supaya berpori, kalian sudah paham ya teman-teman. Jadi gunakan air kelapa dan juga santan, meskipun tidak pakai telur hasilnya cantik seperti ini. Jangan lupa untuk cara mencetaknya juga diingat-ingat, kita harus memanaskan dulu cetakannya dan juga diolesi dengan sedikit minyak. Nah ini dia hasilnya, ini sebanyak 72 pieces ya teman-teman dalam 1 kg tepung yang kita buat tadi. Hasilnya cantik banget, berpori dan juga halus ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, dan komen, subscribe-nya jangan lupa juga, nyalakan tombol notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.